Nah, super apps-nya tuh apa tuh yang di luar mungkin finansial ini? Teaser aja. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam Sobat Cuan. Balik lagi tentunya di Cuap-Cuap Cuan. Tapi kali ini gue nggak sendiri, karena gue bareng Puja. Tentunya kita akan menghadirkan seseorang nih ya. Ini Apa tuh? sosoknya spesial banget nih. Spesial, gitu, kayak martabak karena- dong ya? Hah? Kayak martabak. Kayak martabak, betul, spesial Manis, banget. legit, spesial. Kombinasi ya. Jadi dulu kita sempat kerja bareng Bener. sama si sosok ini gitu ya, tapi sekarang udah pindah gitu. Dan kita ketemu lagi dipersatukan membahas sesuatu yang sifatnya juga menarik Benar. ya. Sifatnya mungkin banyak sobat cuan juga yang belum paham nih sebenarnya apa sih gitu. Sebenarnya yang kita bahas ini terlalu tinggi nggak sih levelnya, padahal di keseharian kita udah kita lakukan tuh kebanyakan. Betul gitu banget. Ya. Nah, karena kalau kita tahu kan Bursa Efek Indonesia itu baru-baru mengeluarkan ESG. Jadi ini salah satu indeks yang mengukur environmental, terus juga S-nya sosial dan juga G-nya apa ya? Gue lupa. Governance. Nah, G-nya itu governance. dia. Nah, Jadi, salah satunya yang masuk adalah ini dia Bank Sentral Asia. Bank Sentral Asia. Pada emitennya BBCA, harganya 31.000 tiap hari ini. Pokoknya mahal aja ya, nggak sanggup Iya, belinya. mahal aja, nggak sanggup kayaknya. Oke, kita sapa aja langsung ya Punca ya. Ada tentunya Hera F. Harin, Executive Vice President Divisi Sekretariat dan Komunikasi BCA. Hai Mbak Hera, apa Halo, kabar? Hera, apa kabar, Her? Lama time no see ya. Thank you Mas Gibran ya. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sekarang kayaknya kalau sehat tuh paling mahal ya. Benar. Benar. Jadi kita kudu sehat gitu ya. Gitu. Sama nggak 31.000 loh. Berapa Sobat sekarang? Cuan. Sekarang udah 33.000. 33.000. Langsung Tadi dicek. langsung dipantau gitu ya. Langsung dicek gitu. Oke. Gitu. Yang penting sehat lah ya gitu, mau saham BCA-nya naik terus, yang penting kita sehat dulu lah. Benar. Biar saham BCA-nya juga sehat. Nah Her, udah ngantor lagi sekarang di BCA atau seperti apa? Iya, ngantor kalau Oke. di BCA karena kita juga ngikutin arahan pemerintah protokol kesehatan. Jadi di BCA itu kita juga comply dengan ada yang split operation, kemudian kita juga memberlakukan work from home gitu. Jadi ya semoga ini juga menjadi salah satu upaya kita untuk support ekonomi bisa pulih, karena salah satu yang paling fundamental adalah mengurangi angka penyebaran COVID-19-nya dulu. Sekarang juga sudah vaksin ya, udah pada vaksin nih Sudah kayaknya. dong. Teman-teman media, gue lihat di media sosial masing-masing, kita kan masih bersilaturahmi, wah semua pada Udah posting pada pamer nih. gitu ya dengan sosial Wajib, medianya. foto wajib tuh pakai vaksinasi. Jadi ya mudah-mudahan lah kita bisa segera keluar ya dari pandemi ya. Oke, Bener amin. banget. Amin ya rabbal alamin. Jadi berbicara soal ESG nih yang tadi kita udah singgung Ya. di depan. Kalau perusahaan-perusahaan lain mungkin ya kelihatan gitu langsung bisa bikin apa gitu kalau ke environmental terus juga sosial dan juga governance-nya. Nah, industri perbankan nih ya. Iya, agak yang- susah. betul. Saya mikirnya dari tadi tuh gimana cara mengimplementasikan. Betul, yang apalagi kalau kita bahas mungkin per poin dulu ya, Benar, environmental gitu ya. dulu. Itu kan kalau bank apa ya gitu ya, kalau misalnya mungkin industri yang lain gitu, tambang gitu, atau misalnya perkebunan jelas tuh nempel banget sama namanya alam, lingkungan. Benar, pulp and paper dan segala macamnya juga nah kan. kalau bank tuh apa Ngapain ya Her? gitu? Bos, lu berdua intimidatif banget ngeliatin gue. Jadi kalau di bank itu sebenarnya sama aja. Kalau kita semua pelaku bisnis itu kalau kita tadi mulai dari environmental ya. Jadi bank itu bisa memberikan pembiayaan kepada industri-industri untuk energi baru terbarukan misalkan. Nah, kayak sekarang tuh kita kalau untuk yang berorientasi dengan ESG itu ada porsinya itu sudah lebih dari 20% loh. Kita Oke. 21% lebih kita alokasikan dari total portofolio loan kita itu untuk industri-industri yang support energi ESG khususnya ya, termasuk dalamnya ada energi baru terbarukan gitu. Jadi bisa kok kita bisa ngelakuin banyak hal karena pembiayaan itu kan tentu nanti akan memberikan multiplier effect gitu untuk lingkungan di sekitarnya gitu. Misalnya pembangkit listrik, tenaga geothermal dan lain sebagainya, kita tetap kasih penetrasi ke sana gitu. Jadi ya bisa banget lah. Oke, gitu. jadi background checknya lebih dalam nih pada saat misalnya BCA mau memberikan kredit gitu ya ke sebuah perusahaan gitu ya. Ya benar banget. Jadi kita tuh ngelakuin sebuah pembaruan bahkan. Jadi misalkan formulir untuk yang ingin
memberikan atau ingin mendapatkan pembiayaan dari kita buat pembaruan. Ada beberapa hal yang kita pertanyakan, mungkin salah satunya apakah perusahaan Bapak mempekerjakan anak di bawah umur, misalkan yang seperti itu, atau misalkan apakah memberikan dampak yang negatif, pembuangan limbahnya, begitu-begitu. Jadi banyak sekali pointers yang kita tambahkan itu sebagai bentuk kepedulian kita, kemudian kita juga mematuhi terhadap aturan-aturan yang ada di pointers SDGs ya. Jadi sebenarnya kan sebenarnya SDGs itu merupakan salah Sustainable Development Goals, itu adalah acuan ya, referensi untuk semua pelaku bisnis gitu, termasuk kita dari industri perbankan untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita tetap comply dengan hal itu, dan kita yakin dan percaya itu merupakan upaya kita. Nanti pelan-pelan mungkin kita juga bisa lebih menyempurnakan lagi ya, karena kita tahu implementasi SDGs itu mungkin berbeda di negara emerging market seperti Indonesia dengan negara maju gitu. Jadi kita punya geografi juga berbeda, struktur ekonominya juga berbeda, kemudian bagaimana pola behavior kita juga berbeda. Jadi semua penyesuaian itu bersama-sama terus kita lakukan gitu, karena di satu sisi kita tahu mungkin bukan tidak ingin comply perusahaan-perusahaan tersebut, tapi memang mungkin belum ada yang memberi informasi, membimbing atau memberikan solusi, sehingga kita bersama-sama dengan kita punya debitur untuk memperbaiki sistem ini agar kita bisa lebih comply lagi mengikuti Sustainable Development Goals. Gitu. Nah kalau kita lihat kan itu dari sisi environmentalnya kan. Nah dari sisi sosialnya, seperti apa sih sebenarnya kontribusinya juga Bank BCA itu dalam hal juga pembangunan berkelanjutan dalam sisi sosial? Apakah mungkin ada, ya kalau saya lihat kan ada bakti BCA juga ya kalau kita lihat ya. Benar. Itu salah satu partnya juga atau seperti apa sebenarnya? Oh ya, itu salah satu juga, itu community development kan, salah satu poin dari SDGs. Jadi kalau misalnya kita lihat SDGs itu ada 17 poin utama, dan BCA itu support untuk kali pertama ini adalah untuk 7 poinnya ya. Mungkin saya boleh bacain ya, Boleh. gue ya. Boleh lah. Jadi good health and well-being, kemudian industry, innovation and infrastructure, kemudian juga gender equality, kemudian decent work and economic growth, kemudian reduce inequality, kemudian juga quality education, affordable and clean energy, kemudian kita lihat climate change dan peace, justice and strong institution. Jadi itu beberapa poin yang kita support. Oh, tapi gue kasih tau dulu bahwa sebagai informasi, mungkin kita salah satu bank yang punya komitmen dan mewujudkannya. Kita punya subdivisi khusus loh sekarang di ESG sejak tahun 2019, jadi baru banget gitu. Jadi waktu gue join itu terbentuk, dan itu adalah bagian dari kita kerja bareng-bareng gitu, bareng gue gitu. Jadi itu merupakan sebuah komitmen yang diwujudkan dengan membentuk sebuah task force ya. Jadi subdivisi khusus loh. Gue nggak yakin berarti sih concern banget gitu. Iya, jadi artinya kita memang mulai mau mendalami itu, baik dalam bentuk kita mau membedah, kemudian kita mau mengkaji. Karena ternyata setelah divisi tersebut terbentuk dan kita kemudian merapikan laporan, a lot of things BCA itu sudah lakukan sebenarnya. Cuma apa aja tuh? Banyak sekali. Jadi misalkan kayak internal dan eksternal, apa yang sudah kita lakukan, mungkin dari internal kita bisa memberikan edukasi, perubahan perilaku, dan satu lagi ya, mungkin kecil sekali, tapi menurut saya kalau dilakukan secara konsisten dalam jangka panjang juga memberi dampak. Misalkan ya, di kita itu kalau setiap jam makan siang itu lampu akan automatically mati gitu. Hal-hal yang kecil-kecil lumayan tuh ya, gitu. satu gedung dikaliin berapa KWH ya kan? Dan itu dilakukan konsisten kan kalau jangka panjang. Jadi menurut saya itu sangat positif. Di satu sisi juga misalkan kita sekarang juga mau menggunakan LED yang lebih hemat listrik gitu. Di beberapa gedung kita juga melakukan hal tersebut. Tujuannya tentu agar kita tidak lagi terlalu banyak menghabiskan arus listrik. Bukan cuma soal mahalnya ya. Kalau kita kan efisiensi juga seneng juga, tapi di satu sisi juga untuk keberlanjutan ekonomi juga gitu. Dan kalau misalkan kita lihat juga digitalisasi itu penting banget. Kayak lo sekarang BCA itu kalau kita lihat data terakhir hampir 99% kita itu melakukan transaksi itu dilakukan baik secara mobile, internet, kemudian juga secara internet dan mobile banking maksudnya. Jadi ada dua. Itu semua pasca pandemi itu sudah mendominasi gitu. Kalau dulu kan ATM ya gitu. Sekarang ATM udah turun di posisi kedua, masih digunakan juga. Jadi digitalisasi itu bos, kalau misalnya kita lihat dia sangat positif ya. Dulu kita kalau mau buka rekening, kita kan harus ke cabang. Benar. Kalau dari rumah atau dari rumah cewek lo
mau buka rekening kan harus ada, lu Iya. harus naik kendaraan, Iya. lu harus beli bensin atau solar, Iya. itu udah berapa. Kemudian waktu lu ngajuin mau buka rekening, lu akan dikasih kertas, ya nggak sih? Kemudian ada Fotokopiannya kan tingkat- banyak tuh, Banyak KTP banget. lah, Bener apalah. banget. Apalagi ya kan? setahu gue BCA itu paling apa ya, ketat gitu kalau mau buka rekening awal-awal ya. Bener. gitu kan kalau lo di cabang gitu. Sekarang meskipun- lebih mudah. Sekarang udah nggak, kita Nggak usah sekarang datang udah lagi ya online katanya aja, ya. buka di sini dan nggak perlu. Jadi kalau verifikasi itu nanti akan ada petugas, lu bisa call atau lu bisa cobalah. Nanti kita mau coba juga kayak biometrik ke depan. Sekarang kan kita lihat biasa fungsi finansial ya yang Benar. kita punya di MBCA sekarang nih. Nah, super apps-nya tuh apa tuh yang di luar mungkin finansial ini? Teaser aja. Yang namanya super apps artinya lu bisa ngelakuin super activities lu di situ hanya dengan satu kali klik kan gitu ya. Pasti Oke. bayangan lu kayak gitu kan. Namanya kita nyebutnya super apps gitu, dan itu adalah DNA yang akan kita bangun gitu Oke. dengan super apps itu. Kalau sekarang jadi kayak sekarang tuh kan ada juga fitur lifestyle, kemudian lu mau beli voucher games, Iya. gaming juga bisa, Bisa lu langsung mau ya. pesan pesawat, kemudian hotel juga udah bisa gitu. Nah, nanti itu akan dilengkapi dan itu akan menjadi sebuah ekosistem. Dan digitalisasi dalam bentuk penguatan ekosistem itu merupakan salah satu poin juga kita aware dengan SDGs tadi gitu. Oke. Jadi dan kebetulan BCA juga udah bangun fondasi ini sekitar 10 tahun lalu ya, saat semua orang mungkin belum kepikiran tuh mau buat yang kayak gini, mau pembukaan rekening online dan lain sebagainya gitu Yeah. ya, mobile banking. Tapi kemudian kita nggak tahu setelah COVID ternyata kalau kita lihat bagaimana hasil research dari Google, Temasek dan Bain mengatakan bahwa ada, kalau Indonesia ya, khusus untuk Indonesia sekitar 70% lebih itu adalah customer baru yang behaviornya sekarang transaksinya atau apapun yang mereka lakukan aktivitas tuh melalui digital gitu. Oke. Dan ketika disurvei lagi 9 dari 10 customer baru itu intends to continue their behavior. Jadi kan nggak mungkin balik, nggak ada Betul. berjalan balik gitu. Iya. Jadi kita pikir bahwa itu adalah masa depan gitu. Jadi digitalisasi itu merupakan hal juga fokus kita utama untuk kita kembangkan ke depan, itu merupakan satu poin SDGs juga yang kita akan Oke, karena kalau dipikir-pikir lanjutin. dengan apa namanya digitalisasi ini, kita nggak cuma hemat bensin, Betul. uang parkir gitu ya, itu kan gas emisi semua tuh kan. kelihatannya suka lari dari tukang parkir loh. Enggak biasa gini, soalnya pas masuk nggak ada, tapi pas keluar ada tuh ada biasanya. gitu Itu tukang Lu parkir tukang tuh. parkir aja di ghosting ya. Jago nge-ghosting tuh tukang parkir sebenarnya. Gitu kan, jadi nggak efeknya tuh banyak gitu, Benar. jadi kita nggak Lu jangan jadi tukang parkir ya. Oh janganlah. Ya, Ghosting tergantung. maksudnya. Jangan nge-ghosting. Enggak lah, semoga nggak ada yang dengar. Oke, kalau governance-nya gimana? Governance-nya gimana Oh ya, governance-nya? governance juga. Jadi kita itu juga senantiasa comply ya dengan aturan regulator. Misalkan kita ada black period, kemudian jadi di mana misalkan kita akan ada momentum tertentu, para direksi dan komisaris tidak boleh melakukan jual beli saham. Oke. Itu kan juga bentuk. Kemudian kita juga punya audit internal juga sangat ketat gitu. Jadi di sana kita juga melakukan training, whistleblowing yang kayak gitu. Kemudian anti fraud yang kayak gitu, anti suap. Kemudian nggak boleh ada data leakage gitu. Jadi nggak boleh ada kebocoran data. Jadi misalnya kayak sederhananya ya, kayak gue punya temen gitu, teman dekat atau ya mungkin taruhlah misalkan pasangan gitu, terus ada temennya yang nanyain, boleh lihat nggak sih data si X di rekening si X gitu. Oke, Nah itu hal yang sangat simple banget gitu, yang kadang-kadang menurut kita ya udah sih nggak apa-apa cowok gue ini gitu kan, tapi ternyata itu kita nggak boleh. Jadi kita sangat ketat untuk training hal tersebut gitu. Jadi itu hal-hal kecil sih mungkin, yang ada lagi sih sebenarnya yang lebih complicated, tapi ya paling nggak itulah mungkin yang contoh kecilnya yang selalu kita terapin sih. Nah kalau kita lihat kan sebenarnya BEI ini melakukan evaluasi supaya tentunya tetap berada di indeks environmental, sosial dan juga governance ini atau ESG ini. Nah untuk BCA sendiri gimana? Karena ada kan skornya. Setahu gue tuh ada skornya di dalam indeks ESG ini, supaya tetap mempertahankan skornya, malah mungkin tetap berada dalam indeks ini dan mungkin bisa ditingkatkan lagi. Karena biasa kalau kata orang tuh mempertahankan tuh lebih sulit Lebih ya, sulit daripada dibanding mendapatkan memperjuangkan gitu. Makanya case-nya banyak yang ghosting juga kali, kalau dapet hilang ya Lu kan. balikin lagi, udah move on masih balikin ke ghosting gitu. Gimana tuh mempertahankan yang lebih sulit dibandingkan mendapatkan, apa yang dilakukan BCA? Ya, jadi yang kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh ESG sebenarnya kan ada
ada beberapa poin utama ya. Kalau kita lihat adalah nggak terlibat kontroversi, Benar. gitu misalkan. Dan itu berarti kita harus sangat menjaga risiko reputasi gitu. Nah itu kayak gitu kita selalu monitor. Baik sekarang tuh nggak cuma di media massa ya. Sekarang justru sosial media juga sudah sangat liar, which is Benar. kita nggak bisa kontrol juga. Jadi kita memang harus punya nilai yang positif sehingga kita bisa menjaga agar nggak banyak kontroversi yang muncul di publik. Kemudian mungkin yang kedua likuiditas transaksi. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang likuiditas transaksi juga kita tahu bahwa target-target kita saat ini adalah tentu memperbesar customer base, kemudian kita juga memperbanyak transaksi gitu karena menurut kita kemudian memperkuat ekosistem kita gitu kan. Jadi dengan hal itu kita percaya bahwa kita akan punya likuiditas transaksi yang lebih baik karena makin banyak orang bertransaksi, membantu orang bertransaksi, kita percaya bahwa likuiditas akan semakin sehat. Ya. Lalu kemudian fitur-fiturnya juga kita buat menarik ya, tadi bagian dari ekosistem. Jadi fitur lifestyle kita juga udah punya di mobile banking, kemudian kita juga punya Sakuku, kemudian kita juga mengembangkan opsi-opsi untuk investasi seperti misalnya Welma. Kalau belum coba, lu coba deh. Welma tuh gampang banget, kayak lu dari handphone doang lu bisa beli reksadana atau beli ke government bonds gitu, dan lu bisa pantau portofolio lo gitu. Dan itu memudah banget jadi buat ibu rumah tangga, mama-mama muda atau anak kuliahan atau orang kantoran tuh kayak lu cuman ngecek doang dan lu tahu lu menambah portofolio di mana gitu. Lalu kemudian memiliki kinerja keuangan yang baik. Jadi kita senang juga alhamdulillah di tengah tantangan ekonomi ternyata soliditas dari tim One BCA itu masih sangat robust ya. Jadi kita bisa memberikan performa yang mungkin memang tidak sefantastis tahun lalu gitu. Kita mengalami koreksi 5% full year 2020 itu di lebih dari 27 triliun. Tapi menurut kita itu relatif resilience di tengah kondisi yang nggak mudah gitu. Jadi kita juga terus mendorong penyaluran kredit di era new normal gitu. Misalkan kita memberikan kredit-kredit pembiayaan korporasi tentu dengan profiling yang baik. Lalu kemudian juga kita memberikan bantuan kepada teman-teman UMKM, mempermudah teman-teman UMKM. Jadi di BCA itu kita punya program yang namanya Bangga Lokal. Bangga lokal. Jadi UMKM teman-teman lo kalau misalnya baru buka startup atau butuh bantuan kita boleh. Tapi kalau misalkan emang lu butuh nggak apa-apa, ada lu jalan ke atau lu datang ke websitenya bca.co.id, ntar kita bisa bantu gitu karena emang kita punya target untuk mengembangkan UMKM. Ini selaras juga dengan program pemerintah Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia gitu. Jadi kita punya hashtag namanya Bangga Lokal. Kalau lo lihat di kita punya website atau kita punya Instagram official, itu kita pasti akan mendengungkan itu. Itu juga bagian dari keinginan kita untuk mengembangkan sumber daya karya anak bangsa ya. Oke, itu berarti teman-teman UMKM ya yang sekarang lagi mungkin butuh dong. pendanaan Banget. gitu ya. Silahkan, Bisa langsung gitu. ceki-ceki itu Dan itu websitenya nggak BCA cuma dari atau pembiayaan, Instagramnya. kita juga nanti bisa membantu mendapat channel untuk mereka bisa showcase mereka punya Oh, produk that's di nice. Blibli.com atau di e-commerce yang lain gitu. Iya. Jadi kita akan punya kolaborasi yang memberikan support ya untuk teman-teman UMKM karena kondisi pandemi ini memang berbeda ketika krisis 98. Pandemi ini para UMKM yang paling banyak mungkin terdampak gitu, dan kita nggak mau mereka mengalami hal yang kayak nggak ada solusi gitu loh. Jadi kita buka yang namanya Bangga Lokal, teman-teman boleh untuk kita punya 2 sentra loh sekarang. Jadi tahun 2020 itu ada di Semarang dan Malang gitu ya. Kita tambah lagi, sebelumnya kita ada di beberapa kota. Jadi itu juga bagian dari komitmen kita. Kemudian kita lihat untuk kredit mikro, kita juga memiliki akses perusahaan-perusahaan yang memiliki akses ke infrastruktur dan segmen pasar mikro seperti BPR, Klik ACC, iGrow, itu juga fintech modalku juga kita berkolaborasi gitu loh. KPR Expo Online kita laksanakan, Expoversary Online juga kita lakukan. Jadi hal tersebut juga merupakan bentuk kepedulian kita. Jadi untuk poin-poin yang disyaratkan tadi oleh ESG, bursa leaders tadi itu menurut saya kita akan tetap jaga sih. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi yang mungkin yang kita lakukan yang pertama tentu kita akan berkolaborasi dengan, jadi kita tuh nggak pernah eksklusif. Jadi kita berkolaborasi dengan
pihak manapun. Collab ya kalau kata anak zaman Iya sekarang dong, kita collab, iya. collab bro sis. Kolaborasi, kemudian kita inovasi dengan menguatkan ekosistem kita selalu tanya apa sih yang dibutuhin nasabah terkini, nah itu kita akan kasih tentu dengan lebih cepat, lebih aman gitu ya, lebih nyaman gitu. Lalu kemudian yang ketiga tentu kita berkreasi, jadi kreativitas apapun tuh selalu dimunculkan di BCA apapun gitu. Kemudian yang terakhir tentu platformnya, jadi kita harus memilih platform yang benar-benar relate dan mudah diakses gitu oleh banyak orang. Jadi 4 poin itu sih yang mungkin akan jadi kunci kita untuk kita kembangkan. Termasuk ini loh, kalau lo perhatiin ya iklan-iklannya BCA tuh bener-bener Lu lihat ya, lu kekinian, nonton bener-bener gak sih, relate gak sih viral sama gitu lo? ya. Relate gak mau ganti mobil karena pernah bareng mantan di mobilnya? Gitu, Iya, jadi relate. banyak banget tuh Kok yang lu gak jawab ini. pertanyaan gue? banyak banget yang lagi viral, lagi rame sekarang Iya tuh langsung dong. pokoknya gini, lo tunggu aja seminggu viral di TikTok gitu ya. BCA pasti udah bikin iklannya. Oh iya? Gercep banget emang gitu loh, gak Kayaknya usah emang tim nunggu sebulan. R&D ini cepet banget melihat Banget gitu. Jadi peluang-peluang itu ya? Emang Iya. memang karena kebutuhan nasabah yang tadi lo bilang kan bahwa kita akan mendengarkan nih sebenarnya kebutuhan nasabah saat ini seperti apa. Apakah memang itu yang dibutuhkan atau pola marketing yang saat ini tuh yang paling pas kayak gitu ya? Teman-teman di marketing communication BCA tuh juga sangat punya sense yang sangat baik kalau gue bilang gitu. Jadi mereka tuh selalu riding the wave gitu. Jadi kalau ada yang sedang hype gitu, mereka akan menjadi bagian dari sesuatu yang happening itu gitu menurut gue. Jadi ya memang itu, karena kalau kita balik ke data, BPS baru ngerilis data. Lu tahu kan milenial dan generasi Z itu mendominasi 25 sama 27%. Kita banget lah ya. Kita Doni, banget ya, lah, kita bertiga ini ya. Men, gue dong. Jadi tuh hampir kayak separuh lebih gitu. Mereka ini sekarang akan mulai meletakkan fondasi finansial, Oke. fondasi kebutuhan. Benar. Tapi in the next 5 to 10 years they're going to be a market driver. Nah, kalau lo nggak bisa sense apa kebutuhan dia saat ini, behavior dia kayak apa, Bisa lo ketinggalan akan ya. ketinggalan gitu. Jadi lo harus tahu apa sih gitu. Termasuk juga apa sih yang sedang ngehit saat ini, misalkan istilah kayak yang rame aja tuh kayak misalkan kayak ya orang yang baru putus, kemudian ya lucu-lucu aja sih Ditinggal, nggak ada sebenarnya kabar, balik lagi. Ya terminologi yang lagi ngehit di kalangan anak muda kayak apa, karena mereka itu sekarang udah punya pendapatan dan mereka itu sedang mengalami fase behavior, mungkin ada yang sedang agak galau, ada yang mencari pasangan. Jadi kondisi-kondisi itu kita relevansikan dengan kita punya marketing communication. Jadi langsung kena tuh ya, tadinya mungkin gak butuh-butuh amat gitu, tapi karena ini cuannya bagus loh, salah satu produk investasi di gue karena marketing bahasanya related sama dia, jadi akhirnya dia lebih tertarik ke situ gitu ya. Iya, benar. Dan satu sisi juga kalau kita yang namanya jasa ya, kita kan bank itu jasa. Kita juga jangan lupa dengan after sales. Jadi kita kayak Halo BCA kita itu kayak 24 jam. Benar. Gitu, lo bisa hubungin kapanpun lo butuh gitu. Dan mungkin sekalian juga nih gue ngasih tahu ya, kasih edukasi dikit lah gitu. Kalau lo punya transaksi mencurigakan, lo langsung jangan percaya aja, langsung lu call aja ke Halo BCA 150083 kali. Karena kita punya SLA juga untuk segera merespon, karena kondisi sekarang ini digitalisasi juga membawa dampak banyak banget penjahat cyber yang mau coba-coba kan, kayak buat akun bodong BCA dan lain sebagainya gitu. Jadi kita nggak pernah tuh minta data pribadi rahasia, dan lo juga jangan kasih nomor PIN lo, kemudian juga lo jangan ngasih juga kayak OTP dan lain sebagainya ke mungkin pasangan lo, anak lo, orang kepercayaan lo, asisten lo, nggak usah lah. Jadi mending keep it with you aja gitu. Keep it to yourself aja ya, biar aman gitu. Nah, kalau kita lihat kan tadi sempat yang disinggung juga soal data BPS, milenial lebih banyak dan generasi Z juga saat ini lebih banyak. Dan biasanya untuk memudahkan akses ke perbankan juga itu menjadi salah satu concern dari industri perbankan juga. Jadi lebih mudah aksesnya ke perbankan gitu. Tapi gimana sih sebenarnya roadmap untuk BCA itu untuk tetap berada di indeks ESG ini, tapi juga tetap ya memenuhi kebutuhan entah para investor atau pemegang saham atau mungkin juga para milenial anak muda yang tentunya akan menjadi customer dari Bank BCA juga. Nah, ini pertanyaan ini gue harus nyontek nih, ntar gue salah. Gak apa-apa. Bisa bahaya Roadmap ya kan? soalnya. Roadmap soalnya. Panjang kan. Panjang gitu kan. Jawaban roadmap lu Aduh, pasti jujurnya gue. panjang ya. Oke, baiklah. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara tentang roadmap, memang ada beberapa hal yang akan kita lakukan gitu ya, dan itu harus sesuai juga dengan kita punya rencana, kita punya tuh RAKB ya, kalau di bank itu kita punya yang namanya RAKB.
Nah, RAKB itu kayak rencana aksi keberlanjutan bank. Oke. Nah, itu kita harus ngasih itu ke otoritas gitu. Dan di situ kita udah menuliskan banyak sih sebenarnya roadmap-nya. Tapi yang paling penting untuk tahun 2021 ini kita akan semakin menguatkan komitmen kita untuk melanjutkan apa yang sudah kita lakukan tahun sebelumnya. Karena kalau tahun sebelumnya kita meletakkan fondasi, karena 2019 kan baru ada subdivisi ESG gitu. Sebelumnya foundersnya adalah teman-teman dari tim kredit dan lain sebagainya yang berkolaborasi. Sekarang kan sudah ada khusus tuh. Nah, jadi untuk itu kita akan memperkuatnya di tahun ini. Jadi kita akan melakukan banyak hal untuk kita bisa mencapai target-target keberlanjutan. Nah, kalau untuk di RAKB itu ada banyak sih sebenarnya yang akan kita lakukan, tapi kalau di antaranya aja kali ya yang akan kita lakukan itu adalah kita akan terus memperkuat digitalisasi misalkan, dan tentu keamanan cybernya juga kita perhatikan. Itu nggak akan lari dari situ sih. Kemudian kita juga tadi disinggung oleh Mas Gibran bakti BCA. Kita berbisnis di Indonesia, kita juga mengembalikan kebaikan ke Indonesia gitu, misalkan dengan community development, yaitu bakti BCA. Kita punya 12 desa binaan, Bos, di mana di sana itu kita membangun multiplier effect. Jadi kayak ada satu komunitas, mereka punya kayak di Belitung ya misalnya itu ada yang namanya yang di sana itu kita membuat sebuah komunitas sehingga ada yang namanya hutan yang melek digital. Jadi kalau lo main ke sana gitu, lo bisa ada scan barcode, lu tinggal taruh handphone lo dan lo tahu itu pohon apa, dari mana, bagaimana sejarahnya gitu. Ujung-ujungnya ke alam lagi, ke lingkungan balik lagi ke ya. alam lagi, dan mereka akhirnya masyarakat setempat itu di sana juga ada batu-batu yang hidup dari ratusan tahun yang lalu gitu. Dan itu sangat yang baik gede-gede banget itu untuk ya. kesehatan. Belitung kan terkenal kan ya. Kalau lu main ke sana itu cakep banget deh. Dan di sana itu kalau lu main lu bisa kayak ngelupain penat lo gitu loh di kota besar gitu. Dan itu masyarakatnya yang dulunya nggak tahu bahwa mereka bisa jadikan itu sebagai tourism destination, akhirnya mereka punya gitu, mereka tahu, dan akhirnya mereka bisa punya penghasilan. Jadi kita hanya memberikan kail, mereka yang mengelolanya. Di satu sisi kita bantu juga bagaimana finansialnya gitu, bagaimana juga untuk mereka kalau ada turis yang ingin pakai edisi BCA juga boleh gitu. Jadi ada, kalau di Jawa ada yang namanya Gua Pindul, itu juga merupakan bagian dari desa binaan yang kita lakukan. Jadi terus berbuat baik, digitalisasi juga menjadi kunci. Jadi saya terus kemudian juga menjaga bagaimana performance bank itu yang akan tetap kita lakukan dan memperkuat ekosistem. Gue tambahin sedikit ya. Jadi kalau untuk pilar berkelanjutan itu kita tuh sebenarnya tadi terkait dengan roadmap juga ya. Jadi apa komitmen kita? Sebenarnya kita punya 3 pilar. Jadi kita menyebutnya 3 pilar. Yang pertama pilar perbankan berkelanjutan, pilar budaya berkelanjutan, dan yang terakhir itu adalah pilar berkarya memberikan nilai. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang pilar perbankan berkelanjutan itu seperti tanggung jawab kita ketika melakukan financing, misalkan formulir-formulir tadi yang kita lengkapi, kemudian service quality dan juga customer trust itu juga bagian dari kita. Kemudian digitalisasi teknologi yang udah gue singgung tadi di awal, customer data privacy dan security protection itu juga penting kita lakukan. Kemudian juga fraud and financial crime prevention juga salah satu yang sangat kita jaga. Kemudian kalau kita bicara tentang budaya berkelanjutan itu adalah fair operating practices. Jadi misalkan equality ya, gender equality, kemudian kita bekerja sama dengan multikultur di BCA. Jadi jumlah cewek sama cowok yang kerja sama gitu ya. Betul. Jadi bahkan sekarang kalau BCA itu 60% lebih adalah perempuan. Dan kalau kita lihat dari total seluruh karyawan kita ada sekitar 25.000, 60% kepala eksekutifnya adalah perempuan loh. Jadi kayak kepala cabang, kepala divisi atau kepala unit kerja itu juga perempuan, dan itu bukan semata-mata hanya karena perempuan lebih banyak, enggak, tapi memang mendapatkan penilaian yang fair gitu. Jadi dinilai secara fair gitu. Jadi karena kita selalu percaya bahwa laki-laki dan perempuan sama aja sih gitu. Asalkan mereka punya capability juga. Mungkin gue lanjutin sedikit. Jadi kalau untuk budaya berkelanjutan tadi termasuk juga human rights dan labor practices ya. Kemudian environment. Selanjutnya adalah pilar berkarya memberi nilai itu seperti education. Kita juga memberikan beasiswa, gue lupa menyinggung.
Jadi kita memberikan beasiswa juga, itu bagian dari bakti BCA. Jadi kita memberikan untuk anak-anak yang ingin sekolah, nanti mereka itu akan setelah selesai sekolah mereka akan bisa langsung masuk BCA dengan melalui tes ataupun nilai terbaik gitu. Jadi itu bagian bentuk kita memberikan beasiswa kepada mereka. Kemudian environment, health, culture, kemudian juga donation, kemudian community empowerment termasuk bakti BCA, dan financial inclusion dan literasi. Jadi itu adalah bagian yang akan terus kita jadikan acuan untuk kita mengembangkan arah bisnis berkelanjutannya BCA gitu. Kalau kita lihat lagi mengenai SDGs gitu ya, goal dari melakukan bisnis secara berkelanjutan gitu kan. Tadi udah salah satu contohnya misalnya AC mati, Benar. lampu mati pada saat istirahat, kemudian juga pas pulang kerja gitu. Nah, LED yang lebih itu LED ya, itu, di nah, ramah gedung-gedung lingkungan BCA. gitu. ada lagi nggak Kita sih ada hal-hal- green building loh, Oh, yang gitu di ya. Foresta itu kita juga green building, waste managementnya Nah, juga. apakah ini juga sudah akan terbaru. dilakukan nanti misalnya walaupun tren untuk pembukaan cabang perbankan ini kan terus turun karena balik lagi ada digitalisasi Benar. itu ya. Nah, apakah ini akan dilakukan di semua gedung, di semua cabang BCA untuk yang green building ini? Untuk saat ini kita udah pilot projectnya itu di BCA Foresta ya, dan itu kita bisa mengatakan sukses ya karena kita punya waste management bagus, kemudian bagaimana pola sirkulasi dan pencahayaan gedung, kemudian ya sesuai dengan arsitektur green building gitu. Oke. Itu sudah kita lakukan. Nah, untuk yang existing yang sudah jadi, kita beberapa upaya kita lakukan seperti tadi yang saya katakan, untuk LED lampu yang lebih hemat Listrik ya? energi ya, listrik itu juga kita tambah gitu. Dan apakah ini akan menjadi model kita ke depan? Iya, bisa jadi gitu. Karena kita pikir kita akan mengarah ke sana sih gitu. Kita hanya mencari tahu bagaimana caranya, timelinenya kapan. Kemudian tentu kalau namanya penggantian pasti akan ada budget gitu. Kita juga mempertimbangkan hal itu secara komprehensif. Tentu kita akan masuk ke Jadi sana. sebenarnya efisiensi di tubuh internal itu pun juga tidak hanya bagus buat keuangan perusahaan tapi juga buat alam gitu ya, untuk lingkungan ya Iya gitu dong, kan. bener-bener banget Punce. Karena kalau lo berbisnis dan alamnya nggak support, terus populasinya nggak sehat, lo akan berbisnis sama siapa? Oke. Gitu. Dan lo mau, misalkan ada sebuah UMKM, dia ingin mendapatkan pembiayaan dengan mengembangkan sebuah destinasi tourism Ya. gitu. Ketika lingkungan ataupun lokasinya rusak karena udah nggak cantik lagi, siapa yang mau datang? Kalau orang nggak mau datang kan artinya lu mau biayain apa juga gitu kan? Kalau lu nggak biayain sesuatu yang nggak ada tujuannya, Cuannya, nggak ada cuannya ya. lu kan berarti nggak bisa nyalurin kredit juga. Kalau buat bank nggak bisa nyalurin kredit kan itu juga satu tantangan gitu Betul. loh. Jadi tentu kita ingin ini berlanjut gitu. Jadi ada people, ada planet, ada profit. Jadi tiga hal itu harus dalam satu kesatuan dalam kita berbisnis gitu. Dan kita percaya itu kayak kalau menabur benih kebaikan Gitu kayak, ya. lu menabur benih kebaikan nanti juga akan kebaikan yang balik ke lo. Oke. Jadi kayak itu kayak cycle yang berputar gitu sih. Oke. Kalau lu egois, lu cuma mau bisnis doang, terus akhirnya selesai ya selesai juga lah profit lo menurut gue sih. Enggak, tapi banyak yang bilang juga gitu untuk melakukan ataupun untuk berbisnis seiring sejalan dengan SDGs itu kan juga nggak murah gitu ya katanya. Nah, kalau menurut lo gimana sih? Karena kan balik lagi dampaknya ini jangka panjang nih sebenarnya ke depannya kan. Maksud lo jadi Nggak murah gitu untuk misalnya kita bangun green building dibandingkan dengan misalnya konvensional building yang selama ini udah kita bangun gitu. Tapi investasinya agak lebih gede di depan, tapi ke Tapi belakangnya efeknya tuh justru ujung-ujungnya benar. sebenarnya lebih murah gitu karena jatuhnya investasi gitu. iya sih, karena kalau misalkan memang nggak sedikit juga yang realisasinya memang sedikit lebih mahal, tapi kan di awal. Nanti dalam jangka panjang lo akan bisa punya penghematan, dan itu kan kalau secara ekonomi lo harus hitung cost-nya gitu. Betul. Berapa besar efisiensi yang bisa lo kumpulkan, dan dalam jangka waktu berapa tahun budget yang lo keluarin ini akan selesai gitu. Dan lo hanya akan bisa mendapatkan manfaatnya. Di satu sisi jangan lupa ini juga mengenai persepsi. Kalau kita balik ke data populasi tadi yang dilampirkan oleh BPS, kita juga harus tahu bagaimana orientasi anak-anak milenial dan juga generasi Gen Z. Z ini. Mereka tuh sangat peduli loh. Benar. Bahkan saya lihat di kurikulum anak-anak sekarang itu udah ada loh bagaimana mereka hidup dengan dengan dunia berkelanjutan dan lain Terus? sebagainya gitu. Jadi menurut gue ya
nggak apa-apa lah, maksudnya ini kan seperti lo investasi ya gitu, investasi nanti jangka panjangnya lo akan dapat Yeah. return, baik itu berupa profitability atau berupa kebaikan gitu, karena kan bisnis itu nggak melulu juga tentang cuan kan bos. Jadi ada tentang jiwa kita sebagai manusia gitu, bagaimana kita bisa berbuat baik dengan sesama, itu kan juga kadang-kadang priceless, nggak bisa lu hitung dengan margin lu kalau ARA dalam sehari berapa gitu kan ya bos. Jadi ya menurut gua itu harus seimbang lah, kita harus life balance juga gitu. Nah, tapi bicara tadi tuh yang menarik soal loan, tapi harus lebih apa ya, lebih benar-benar dilihat gitu ketika misalnya mau menyalurkan loan pada perusahaan-perusahaan yang memang juga punya concern terhadap sustainable development goals tentunya. Seberapa ketat sebenarnya itu dilakukan oleh BCA untuk penyaluran loannya melihat profil perusahaannya? Kita berintegritas kok untuk komitmen dengan apa yang sudah kita tetapkan bersama gitu. Jadi ketika mungkin lo tahu sendiri bahwa BCA mungkin suka banyak yang bilang aduh susah banget. Sebenarnya bukan susah sih gitu, asal lo ngikutin. Kita kan juga dapat aturan itu juga dari otoritas gitu. Jadi dan kemudian juga kita menyesuaikan dengan komposisi bisnis kita gitu. Jadi sepanjang lo bisa mengisi ataupun juga lo memenuhi persyaratan requirements itu ya kayaknya tuh mulus-mulus aja gitu loh. Terbukti juga kita punya customer juga tumbuhnya juga cukup signifikan gitu kan. Jadi menurut gua enggak kok, nggak susah kalau lu yakin bahwa lu comply, lu masukin aja dan kita pasti akan coba proses untuk ngeliat gitu. Seberapa besar kita bisa bekerja sama gitu. Karena itu tadi yang di awal yang dibilang multiplier effect-nya terhadap sebuah perusahaan yang didanai misalnya oleh BCA gitu, ada pendanaan dari sana, itu sangat besar gitu. Kalau kita melihat contoh aja misalnya satu perusahaan tambang gitu, mereka akan meng-hire let's say 1.000 karyawan gitu di sana, terus mereka akan mengakuisisi berapa hektar lahan di sebuah daerah gitu ya di Indonesia gitu. Nah, kalau ada pendanaan yang masuk ke sana kemudian mereka beroperasi dan operasinya juga memenuhi seluruh aturan dari SDGs gitu kan, 1.000 orang itu akan sejahtera, kemudian juga alamnya pun juga tidak akan tersakiti gitu ya, karena si pebisnis ini melakukan bisnisnya secara baik gitu ya, secara aturan SDGs gitu. Jadi akhirnya sebenarnya ditarik ujung-ujungnya, oh iya perbankannya juga nih yang punya tanggung jawab gitu ya untuk akhirnya memberikan pendanaan ke perusahaan-perusahaan ataupun korporasi yang tepat gitu kan. Iya benar dong ya. Oke. Nah kalau tadi digital kan menjadi kunci penting juga ya untuk mendukung program Sustainable Development Goals ini, SDGs ini. Tapi gue mau minta pendapat lo Her terkait dengan asumsi ataupun juga opini terkait dengan tapi kan digitalisasi ini juga nanti akhirnya akan mengurangi open recruitment untuk manusia Jumlah gitu, angkatan karena kerja semuanya juga ya kan? karena semuanya kita balik lagi, kita nggak perlu ke cabang, kita nggak perlu ke ATM, semua kita bisa melakukannya dari handphone kita gitu. Nah itu gimana biar bisa tetap seimbang tuh, walaupun secara lingkungan gitu ya, karena tadi contohnya kita nggak perlu bakar bensin, kita nggak perlu keluar rumah gitu ya, karena itu akan menghemat lagi, mengurangi gas emisi. Nah tapi gimana biar ini tetap seimbang gitu loh antara digitalisasi dengan juga human resources di BCA. Sebenarnya digitalisasi itu adalah tren dan keniscayaan lo nggak akan bisa lawan gitu. Jadi mau bisnis apapun, nggak cuma perbankan, nanti seluruh bisnis di dunia ini juga akan ditantang dengan ada digitalisasi. Apalagi dengan gitu. pandemi ini akhirnya mau lebih cepat lagi tuh didorong ya. Akselerasinya jadi makin cepat dari proyeksi gitu kan. Jadi kalau gue pikir justru enggak. Nah di BCA itu kita punya value yang merasa bahwa karyawan adalah human capital. Jadi kayak kita punya, mungkin yang lain human resource development, tapi nama di kita adalah human capital management. Jadi karena kita bisnis jasa, top management kita percaya bahwa investasi terbesar mereka adalah di human capital. Jadi di kami nih karyawan kayak saya gitu. Jadi mereka selalu percaya hal itu, sehingga mereka akan mengembangkan investasi ataupun juga capital ini di jalan yang tentu enggak sporadis. Jadi ada semuanya sudah disiapkan.
Misalkan, kalaupun misalkan di cabang nanti tidak ada fungsi-fungsi yang bisa kita lakukan digitalisasi, nanti pegawai ini tim HCM sudah menyiapkan bagaimana caranya untuk mengupgrade Oke. mereka punya Jadi skills. bukan Skill apa sih yang dipecat gitu dibutuhin? ya, Benar. digantikan sama mesin enggak gitu ya. Kita Oke. nggak kita termasuk yang nggak selalu percaya gitu bahwa hal itu bisa seutuhnya diimplementasikan gitu. Jadi kita, dan kalaupun iya nggak akan secara instan kok, pasti butuh waktu, dan dalam waktu tersebut kan kita sudah bisa melakukan justifikasi melakukan penyesuaian maksud saya untuk hal-hal yang dibutuhkan Benar. di daerah digitalisasi gitu. Jadi no worries ya sebenarnya kalau menurut gua. Enggak juga lah, karena kayak gue inget ya, jadi kayak seberapa kita menghargai para pekerja BCA itu, kayak top manajemen kita, presiden kita Pak Yahya tuh pernah bilang gitu, saya percaya tanpa 25.000 karyawan ya kita bukan apa-apa gitu. Jadi selalu paradigma itu selalu dibangun, dan selalu paradigmanya adalah long term, jangka panjang gitu. Jadi nggak pernah pendek-pendek gitu termnya gitu. Nah, jadi di tahun 2021 nih, di satu sisi kan ada tantangan memperbaiki kinerja perbankan tentunya. Terus di satu sisi juga terus berkontribusi terhadap pembangunan alam, manusia, dan segala macamnya. Gimana nih BCA menatap 2021 mensinergikan keduanya? 2021 kita pasti harusnya menurut gua kita lebih berpegangan tangan ya dalam konteks misalkan ya nggak mungkin ada yang bisa luput dari dampak negatif pandemi gitu. Kita tahu 2020 bahkan lebih berat ya. Mungkin tahun ini dengan program vaksinasi semoga bisa memberikan hope dan confidence, dan semoga juga menjadi jalan keluar dari pandemi. Tapi untuk tahun 2020 kita sangat berharap bisa ekonomi bisa pulih. Itu sih kita harap. Yang pertama tentu program vaksinasi ini kita harap bisa mendorong kepercayaan diri dalam jangka waktu tertentu. Kita juga bisa memperbaiki mobilisasi, dan kemudian ketika mobilisasi terjadi, kemudian orang udah mulai confidence, nyaman, orang akan mulai melakukan aktivitas. Salah satunya adalah bertransaksi apapun gitu. Jadi, dan itu tentu akan membuat recovery yang baik, tidak hanya buat bank tapi buat semua lini bisnis gitu. Jadi fundamental yang paling kita lihat adalah efektivitas program vaksinasi, karena untuk herd immunity kan 180 juta ya yang harus divaksin. Pemerintah sih sangat agresif dan cepat ya, kita mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah. Selesainya kan proyeksinya dalam tahun ini gitu. Jadi tahun ini mungkin kita melihat kita akan menunggu bagaimana hasil vaksinasi, bagaimana implementasinya, selesaikah di 2021, kemudian herd immunity apakah sudah terbentuk, sehingga kita percaya mungkin tahun ini ada pemulihan, tapi bergantung dengan bagaimana program vaksinasi tersebut. Karena ngomongin 2021, tadi lo juga udah nyinggung masalah super apps, gue masih penasaran soalnya nih Gip gitu ya. Kepo ya. Kepo banget mau Karena teaser gitu. gini, ya. karena memang akhirnya mau nggak mau semua perusahaan apalagi besar-besar gitu ya, mereka kan harus akhirnya punya aplikasi yang segala ayak gitu kalau orang Sunda ya, semuanya ada Apa yang di situ dimau, gitu. Nah, ada semua. Nah, gini deh, kalau emang lo belum bisa ngasih tahu contoh produknya gitu, ekspektasi kita apa nih yang misalnya selama ini kita nggak bisa lakukan di apps BCA gitu, nanti lo bisa begini Lakuin loh ini nih gitu, di nggak usah apps, super spesifik apps-nya ini ya gitu. produknya gitu. Yang jelas lo akan bisa melakukan banyak sekali hal, super a lot of things gitu, hanya di satu Jadi aplikasi. pasti kalau feeling gue nih nanti bisa belanja langsung. Benar. Tuh, ya Pasti. kan, Bisa jadi beli nggak usah makanan ke juga. nggak usah ke marketplace, jadi langsung belanja di situ, bayar di situ juga. Benar. Gitu kan. Apalagi ya isi pulsa dan segala macam kan udah bisa nih di m-banking kan. betul. Berarti itu udah ada pasti di Benar, sana. nanti juga feeling gue Apa ya? nanti lo bisa beli macam-macam Dia lah suka pasti bicara ya. feeling ya, Iya. hati-hati lo nih. Enggak, beli- jadi beli kita meraba-raba gitu. nih sebagai customer mungkin, dan semua orang-orang yang jadi customer BCA, kita bisa ngapain sih di Iya gitu, super pasti apps kan udah itu? expect nih Ya gitu. dong, kan Jadi kita kayak sedang siapin nih buat lo orang Oh, semua. gitu Jadi ya. kan kalau kita siapin tuh kita hati-hati banget. Di satu sisi juga ya, kalau misalnya kita punya super apps, kita tuh juga maunya itu benar-benar aman. itu penting tuh. Itu ya. penting banget. Nah, Lu nggak teknologi akan, itu lu penting nggak akan tuh. mau pakai kalau apps itu nggak aman. Benar. Dan itu kan perlu kita punya beberapa lapis ya, Benar. pengamanan gitu, dan itu kan juga nggak mudah. Di satu sisi selain keamanan transaksi, lu jangan lupa juga kalau misalkan lu perusahaan teknologi, mungkin banyak juga, gue juga pernah ngalamin
susah, lu mau nanya ke siapa, lu dikasih nomor customer service, lu bicara dengan robot, bos. Iya, dengan Nggak bot bisa, gitu ya. Makanya kita nggak percaya itu. Kenapa kita punya Halo BCA? Halo BCA tuh selalu beruntun dapat penghargaan World Best Contact Center loh. Oke. Jadi menurut itu kita punya SLA-nya, ada berapa menit harus tersenyum apa, dan itu harus selesai. Dan pasti direkam ya buat Harus bahan evaluasi direkam, kan harus ya. selesai gitu. Jadi persoalannya harus diberi solusi gitu kepada nasabah, dan menurut gue itu salah satu yang penting. Enggak semua perusahaan jasa yang berorientasi teknologi memikirkan after sales. Padahal itu penting. Kenapa? Iya. Karena itu maintaining your customer. Gitu. Karena kalau orang sekali kapok pakai produk lo juga nggak mendapatkan after sales service yang Nggak bagus. mau balik lagi. Nggak Lu mau nggak balik akan lagi. balik lagi. Nggak Lu mau. akan balik lagi pasti kan gitu. Tutup rekening langsung Iya. kayaknya. Males kan? Dinolin Tarik duit saldonya. semua pindahin di BCA Iya, gitu ya. Jadi itu juga penting. Jadi di satu sisi kita selalu seimbang, dan jangan lupa BCA itu customernya spektrumnya luas banget. Jadi kita tuh nggak bisa yang punya hanya milenial aja, nggak bisa, bos, karena kita udah ada 64 tahun Benar. gitu, dan itu nasabahnya juga udah yang senior milenial dan Benar. lain sebagainya gitu kan, dan mereka itu juga termasuk bapak ibu kita yang punya fulus gede tuh gitu. Oh, Jadi iya. itu faktanya Tabungannya gitu. udah Anaknya mungkin gede-gede akan tuh turun ya. generasi kedua, generasi ketiga kan gitu, dan itu kita tetap maintain. Harapannya tentunya di tahun 2021 ini BCA bisa tetap berkontribusi dan tetap berada di dalam indeks ESG ini, tentunya environmental, terus juga Social dan dan juga juga governance. Iya dong, kan BCA senantiasa di sisi Anda. Itu baik. senantiasa di sisi Anda, yang nggak pernah di sisi Anda siapa? Wah, sekarang nggak ada yang di sisi ya? Aduh. Sama BCA aja. BCA senantiasa loh di sisi Anda. Oh gitu ya. Oke. Jangan lupa diskonannya kalau Jangan lupa sesi. diskonannya. Balik lagi. Iya, Nah. ya ampun, iya. Oke, terima Oke. kasih Mbak Hera Evarin sudah Terima gabung di kasih, Thank you, Cuap Mbak. Cuap. thank you tentunya. Mas waktunya. Gibran, Mas Punce, thank you banget. Semoga sehat selalu, BCA juga terus tumbuh bersama masyarakat Indonesia. Amin, amin. Kita juga senang menjadi salah satu juga pelaku industri perbankan di tanah air, di negara dengan populasi terbesar di Asia Tenggara, keempat di dunia. Kita punya juga peningkatan pendapatan per kapita yang tinggi. Semoga kita bisa punya ekonomi yang jauh lebih baik ke depan. Amin, ya Rabbal. Sejahtera semua ya Amin. masyarakat Indonesia. Amin. Oke. Jadi kita mau pamit dulu ya. Ya, Gibran, Punce. bye Sobat Cuan. Bye. Thank you, Mas Gibran, Mas Bye. Punce.